Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Jagat Channel kawan-kawan. Seperti biasa, kali ini saya bikin video tentang cara rakit komputer PC, dimana bahan-bahannya ini mainboard, prosesor, RAM, sama SSD. Dan ini casing barunya, casing Simbada. Casing ini udah berikut power supply. Nah, dimana kalau mau ngerakit itu kita pasang di luar dulu semuanya, biar nggak ribet kalau udah masuk di dalam casing. Nah, ini RAM-nya sama mainboard kita pasang dulu di luar. Kita masang RAM-nya ini DDR4. Kalau kebalik dia nggak bakal masuk. Nah, ini prosesornya kawan-kawan. Jadi kita pasang di luar prosesornya. Cara masang prosesor jangan kebalik, karena dia udah ada dudukannya. Kalau kebalik nggak bakalan masuk. Dan hati-hati, ini ada jarum-jarumnya di mainboard ini, jangan sampai patah atau bengkok, karena nggak bakalan tampil, kalau nggak bakalan hidup kalau kebalik, dia rusak. Nah, setelah pas dudukannya baru kita kunci. Nah, setelah prosesornya terkunci, kita pasang fan-nya. Nah, di fan-nya ini udah ada pendinginnya juga, kayak semacam silikonnya itu yang coklat. Jadi kita tinggal pasang. Nah, ini yang coklat ini kawan-kawan, pendinginnya itu. Nah, ini casingnya masih kosong. Nah, setelah rapi semua, yaitu setelah kepasang semua kayak RAM, prosesor, baru kita masukin ke casing, kita baut. Nah, kawan-kawan, tonton terus video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk dukungannya buat channel ini supaya maju dan berkembang, yaitu dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe. Tonton terus video ini sampai habis kawan-kawan, supaya paham dan tahu cara masang-masang komponen dan masang kabel di casingnya. Nah, ini kita baut dulu. Kita pasang kabel power. Ini kabel power on off dari casing. Jadi ada reset, ada on off, ada kabel HDD LED sama power LED. Kalau HDD LED itu buat tanda lampu hard disk. Nah, kalau power LED itu tanda bahwa komputer itu hidup. Jadi lampu buat di depan casing. Jadi dipasangnya jangan kebalik. Maksudnya plusnya itu harus di luar. Kalau di dalam pasti nggak bakalan nyala. Jangan di tengah maksudnya. Nah, ini kita pasang kabel USB. Jadi USB dari casing ke mainboard. Jadi USB depan casing. Kalau di mainboard sih udah ada, udah pasti di belakangnya itu. Jadi ini buat di depan casing. Bagusannya sih di belakang kalau kita mau masang flash disk apa-apa, karena kalau di depan kurang bagus karena pakai kabel kan, jadi nggak kuat. Kalau di belakang langsung nempel ke mainboard. Kita pasang
kabel USB, dan kita pasang kabel audio. Ini kabel audio ini fungsinya buat kalau kita pasang headset di depan casing itu kan suka ada audio sama gambar headset gitu. Jadi bisa speaker, bisa headset. Jadi dia nggak nyolok ke belakang di depan casing. Nah, ini kabel power supply ya kawan-kawan. Jadi dari power supply ke mainboard. Nah, posisi ini kalau kebalik nggak bakalan masuk. Jadi udah ada dudukannya. Biasanya dari power supply itu udah ada dua, yaitu power kecil nih. Power kecil ini kalau nggak dipasang, komputer tuh nggak bakalan tampil. Cuma nyala doang. Jadi di layar tuh nggak ada tampilan karena ini power kecil ini pembantu power buat tampil di layar. Nah, setelah kepasang semua kabel-kabelnya, baru kita pasang SSD. Ini pakai SSD Vigen 256. Nah, ini dari power supply ke SSD. Ini harus benar-benar nancep kan, harus bunyi plak. Nah, kalau begini doang dia kesenggol lepas. Nah, kayak gini. Jadi harus benar-benar masuk. Sama ini juga ada dudukannya kawan. Kalau kebalik dia nggak bakal masuk. Nah, ini kabel SATA. Kabel SATA ada kunciannya itu kayak kaleng gitu. Buat kunci biar nggak lepas. Kalau dia sampai bunyi, dia sampai masuknya. Setelah kepasang semua, kita cek lagi kawan-kawan. Takutnya ada yang belum kepasang. Nah, kalau udah kepasang semua, kita tinggal tes di layar. Tonton terus video ini sampai habis kan kawan. Jangan lupa dukungannya di like, comment, share, dan di subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan dimanapun Anda berada. Jadi ini tentang cara ngerakit komputer PC. Jadi ini komputer standar buat di kantor yang buat ngetik-ngetik sama online dong. Nah, sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.